Selamat datang di channel Uma Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya Uma Bibi. Kali ini saya bawa masker, perlengkapan. Tadinya mau ke klien, cuman nggak jadi. Jadi hari ini harusnya meeting sama Cargonesia. Tadi saya dari Depok, kemudian ke Tangerang Selatan ke kantor dulu karena mau bareng sama temen ke Jakarta. Tapi saya udah nggak enak sebenarnya, karena Jakarta itu kan pusatnya virusnya di Jakarta. Jadi saya udah persiapan pakai sarung tangan juga. Kenapa pakai sarung tangan? Jadi gini, sebenarnya sih nggak pakai sarung tangan nggak apa-apa, tapi karena nggak enak aja nanti kalau ketemu klien kita jabat tangan, dia sebenarnya nggak pengen jabat tangan, kita nggak enak. Akhirnya saya paksa beli ini sarung tangan. Ini sarung tangan harganya 10.000. Tadi beli dulu di jalan supaya pas jabat tangan sama klien itu enak, nggak terlalu risih gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya nggak pakai sarung tangan nggak apa-apa, cuman takutnya kliennya yang nggak mau jabat tangan sama kita. Ketika ngelihat kita pakai sarung tangan itu, akhirnya mereka mau lah ya, mudah-mudahan seperti itu. Terus saya juga siapin ini, bukan masker tapi shawl. Kenapa? Supaya gini, kalau misalkan kita pas buka nanti dibuka maskernya langsung jadi shawl gitu, nggak terlalu nyeriin kita pakai masker. Maksudnya seperti itu. Kadang nggak enak juga sih kalau ke klien kita pakai masker, ngomong pakai masker kan nggak enak ya. Jadi ya diakalin pakai gini lah. Mudah-mudahan sih ini jadi pelajaran, jadi ide juga bagi teman-teman yang mau ketemu klien gitu. Jadi yang pertama siapkan ya inilah bentuknya shawl, pakai masker. Terus yang keduanya adalah pakai sarung tangan, biar klien ini nggak terlalu nggak terlalu ketakutan ngelihat kita gitu lah. Semoga bermanfaat. Belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi Roblox Dragon. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Uma Bibi. Jadi lanjutin yang tadi pembahasan. Sebenarnya kan kalau dari kita lihat virusnya memang kecil, cuman dia nggak bisa nyebar kalau cuman dari keringat. Dia misalkan virus itu nggak bisa keluar dari keringatnya orang yang terkena itu. Dia bisa keluarnya itu cuman dari ingus sama air ludah, Jadi seandainya dia berkeringat pun itu nggak nyebar ke kita keringatnya. Cuman kalau kita ke klien ya setidaknya kita memahami kondisinya dia. Takutnya dia merasa canggung kalau mau salaman sama kita, jadi ya saya siapin sarung tangan biar jabat tangannya juga nggak canggung. Kemudian juga ini shawl ini nanti kan bisa saya, kalau misalkan lagi agak jauhan sama klien, saya bisa gini, bisa dijadiin shawl. Tapi kalau misalkan memang dibutuhkan saya tinggal tutup aja. Kalau misalkan langsung pakai masker gitu nggak enak, kayak kurang menghormati klien, jadinya nggak enak. Nah terusnya juga nih berat nih, ini terusnya juga jadi kalau kata Rasul kan ketika wabah tahun itu ada di suatu tempat ya, sekarang kan banyaknya di Jakarta ya. Kalau kita lihat dari datanya banyak di Jakarta. Jadi orang yang di Jakarta jangan keluar, orang yang di luar jangan masuk Jakarta. Itu sebaiknya seperti itu, diisolasi dulu Jakarta biar nggak nyebar gitu ya.
Nah, kalau misalkan nanti ada lagi di Depok, ya juga Depoknya seperti itu. Nah, kemarin di Depok udah ada, terus kemudian di Jakarta banyak sih Jakarta sih. Kalau yang Depok malah udah sembuh ya. Nah, intinya sekarang seharusnya Jakarta itu diisolasi. Jadi jangan keluar dan jangan masuk. Dalam artian, kalau di kantor saya sendiri di Tangerang, ya tadi itu kita ada janji di Jakarta. Cuman kan kantor saya Tangerang. Jadi saya ke Tangerang dulu, ketemu teman, barengan nanti ke Jakarta. Nah, jadi kantor saya yang Tangerang sendiri sudah diliburkan untuk nggak kerja di sini tapi kerjanya di rumah. Sampai waktu yang tidak ditentukan, tidak ada pengumuman, tiap jam 3 mereka setoran kerjaan. Seperti itu. Jadi kerja tetap cuman di rumah dan setorannya tiap jam 3. Adapun kita kembali ke virus tadi. Sebenarnya kita nggak usah terlalu khawatir sih tentang virus tadi, karena kebanyakan orang-orang yang terkena itu bukan orang-orang yang bukan orang-orang yang biasa-biasa, tapi orang yang kadang ya gitu, ada orang-orang yang suka mabuk-mabukan, yang berbagi gelas yang sama gitu ya, berbagi gelas bir yang sama, orang yang mohon maaf kadang ada ciuman bukan mahramnya gitu, sehingga dari air ludah itulah dia terkena. Apakah dengan sebab dansa atau apa saya nggak tahu, tapi memang kenyataannya seperti itu. Orang-orang biasa itu jarang terkena. Terus yang fakta yang mengejutkan adalah ketika tubuh kita sehat, walaupun virus itu masuk ke tubuh kita nggak sakit. Jadi virus itu akan berefek pada orang yang memang kondisinya lagi lemah. Nah, supaya nggak lemah, kita harus menjaga diri diantaranya ya, kalau pakai masker itu bagus juga. Terus juga berjemur gitu ya, kita menjaga diri supaya tetap sehat. Kalau saya sih menjaga diri dengan cara minum madu ya, karena saya juga biasa konsumsi madu bibis ya. Ini kalau saya sendiri untuk nyegah corona ini pakai madu bibis yang hitam pahit. Karena di madu bibis hitam pahit ini dia selain ada madunya, ada propolis, ekstrak gamat juga, habatus sauda, juga brotowali, mahoni, sama sambiloto. Ada herbal yang lainnya juga lengkap. Jadi dia untuk pengobatan diabetes, stroke, liver, jantung, kanker, asam urat, kolesterol, paru-paru, alergi, mah, ginjal, asma, TBC, hipertensi, sariawan, meningkatkan stamina dan masawat. Ini juga bisa buat sariawan, bisa kumur-kumur. Cuman ini pahit banget ya. Terusnya pahit banget, kalau anak kecil pasti nggak suka ini, karena ada sambilotonya. Cuman ini ampuh. Jadi nanti mungkin di vlog berikutnya saya mau ngasih tahu cara pengobatan centingan di kaki. Saya pakai madu loh, itu berhasil banget. Nah ini jadi untuk pencegahan corona saya pakai yang ini. Tapi yang manisnya juga saya punya. Jadi yang manis ini dia bisa buat tetes mata, buat ngobatin mata min sama plus. Saya nggak pakai kacamata dulu, saya pengen istri saya kemarin 1 plus pakai madu, kemudian jadi 0,5. Pas udah nggak pakai madu lagi dia masih pakai kacamata kan, kacamata yang 0,5. Sekarang nambah lagi jadi 0,75. Jadi lebih baik rutinian pakai madu buat mata biar sembuh. Tapi madunya yang nggak ada campuran yang ini. Kalau yang tadi kan ada campuran herbal lain, jangan ada campuran herbal lain, tapi yang benar-benar murni gitu. Terus saran dari saya. Sekian dulu vlognya. Semoga vlog ini bermanfaat. Jika Anda merasakan manfaat dari vlog ini, silahkan di-share, diklik subscribe, juga dibunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر.